Apupu, ayo pikir ulang. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang loyalty. Loyalty dalam bahasa kita berarti kesetiaan. Kesetiaan itu sebenarnya diam-diam diandaikan oleh siapapun. Kita sudah mengalami sendiri bagaimana kesetiaan itu kita alami. Matahari setia muncul setiap hari. Sejak kecil semua makanan minuman entah siapa yang menyiapkan, tapi ternyata setia untuk menghadirkan diri pada hidup kita, sehingga kita bisa bertumbuh dengan hanya mengandalkan semuanya pasti ada. Itu bentuk kesetiaan yang sudah kita alami dari realitas di sekitar kita. Dengan demikian, sebenarnya kita sebagai bagian dari semesta ini itu pun dituntut untuk bekerja sama dengan standar yang sama, yaitu kita pun butuh menunjukkan kesetiaan kita. Karena itu kesetiaan penting untuk kita pikirkan ulang, untuk kita renungkan. Kesetiaan itu ada beberapa lapisan kalau kita coba merenungkannya. Kesetiaan jelas akan terasa ketika kita berhadapan dengan begitu banyak masalah. Ketika kita memiliki orang yang setia, maka di masing-masing masalah itu kita bisa menyerahkan pada orang tersebut. Kalau ada event organizer, dia menyiapkan sebuah acara yang besar, tentu saja dia mengandaikan bahwa orang-orang yang dia mintai untuk bertanggung jawab di masing-masing tempat, di masing-masing bidang, itu akan melakukannya dengan kesetiaan. Dengan kesetiaan, maka ada banyak hal yang bisa kita andaikan. Dengan kesetiaan, kita mengandaikan makanan tiap hari ada. Matahari akan selalu datang tiap hari. Hujan akan datang pada waktunya. Dan begitu banyak hal yang lain. Kita lihat di tengah traffic, di tengah lalu lintas. Kalau orang tidak setia jalan di sebelah kiri, maka akan terjadi banyak keributan. Orang jalan di sebelah kanan, sebelah kiri. Orang tidak peduli dengan lampu merah. Orang tidak peduli dengan gambar dilarang parkir, dengan gambar dilarang stop, dan seterusnya. Jadi kesetiaan itu diandaikan selalu hadir di tengah kehidupan kita. Saya melihat kesetiaan itu minimal bisa dipisahkan atau dibedakan antara kesetiaan personal yang berhubungan dengan keluarga dan kesetiaan sosial yang berhubungan dengan masyarakat. Kesetiaan yang berhubungan dengan masyarakat itu akan nampak lagi di dalam kerjasama, baik di dalam bidang ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan yang lain-lain. Kesetiaan di sana membuat sebuah masyarakat, sebuah sistem kerjasama yang luas bisa bekerja sama, karena masing-masing orang mengandaikan kesetiaan itu dihidupi oleh semua yang bertanggung jawab pada bidangnya masing-masing. Sebuah negara, kalau yang setia hanya atasannya dan bawahannya tidak setia, maka banyak hal tidak bisa diandaikan. Negara seluas Indonesia dengan 270 lebih juta penduduk tentu tidak bisa dikelola dengan baik. Jadi kesetiaan itu ada menjadi pengandaian di belakang itu semua. Kalau kita punya sebuah perusahaan, saya memilih seseorang untuk duduk di posisi tertentu dan saya menyerahkan semua tanggung jawab kepadanya. Saya diam-diam mengandaikan kesetiaan akan dia tunjukkan dalam setiap pekerjaannya. Tidak perlu saya mengawasi, semua akan dia lakukan
sesuai dengan apa yang saya percayakan kepadanya. Jadi kesetiaan dalam hal sosial kemasyarakatan itu mencakup semua hal yang terkait dalam masyarakat kita sampai pada negara kita. Yang kedua, kesetiaan yang bersifat personal, kekeluargaan. Hal ini lebih terkait dengan hidup kita yang real, konkret. Karena bagaimanapun pasti kita hidup di dalam sebuah keluarga. Dan keluarga itu bisa bertahan kalau kesetiaan menjadi tulang punggungnya. Tanpa kesetiaan itu, bagaimana mungkin kita akan mengalami ketenangan? Kita bisa melepaskan banyak hal untuk kupercayakan kepadanya. Demikian juga aku pun melakukan bagianku dengan kepercayaan bahwa ini kulakukan, orang lain pun akan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin. Dan ini membutuhkan kerjasama, tetapi kerjasama itu hanya akan terjadi kalau masing-masing memiliki kesetiaan pada apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan demikian, kesetiaan itu bisa dilihat sebagai kualitas pribadi, kualitas personal, kualitas terkait bukan dengan pekerjaan apa. Kesetiaan tidak hanya terkait dengan sikap apa, namun kesetiaan terkait dengan pribadi macam apa. Karena itu pada bagian berikutnya saya mau mencoba memperlihatkan bahwa kesetiaan itu harus ditumbuhkan, dan tanpa kita sadari kita sudah menumbuhkannya. Dengan membicarakan, maka kita mau makin sadar bahwa ternyata yang kulakukan itu sangat-sangat penting. Kesetiaan pertama kali terutama dilihat oleh karena ada keteladanan. Kita melihat para pahlawan nasional, nggak ada yang mengawasi, tapi dia lakukan. Bahkan dalam cerita yang heroik nasionalisme di awal Republik ini, kita tahu ada banyak orang yang begitu setia, yang kemudian kita sebut sebagai pahlawan nasional. Mereka punya kesetiaan, loyalty pada negaranya, yang bahkan mungkin saat itu belum jelas bentuknya, tapi dia mampu setia, bahkan memberikan nyawanya, gugur untuk mempertahankan negara. Ini menjadi keteladanan. Karena itu ada pelajaran sejarah, membicarakan para pahlawan, supaya keteladanan bisa diwariskan, bisa mewariskan loyalty atau kesetiaan ini tanpa mengingat jasa-jasa mereka. Lalu keteladanan itu tidak pernah tersampaikan pada generasi selanjutnya. Jadi keteladanan menjadi hal utama. Dan ini pun sudah terjadi di dalam hidup sehari-hari. Kita melihat orang tua kita, bapak kita yang meskipun sudah tua, capek, tapi masih setia melakukan tugasnya hanya supaya roda keluarga masih terus berjalan. Kita melihat ibu kita yang mungkin juga tidak terlalu sehat, namun kesetiaan telah mendorongnya untuk melakukan apapun agar keluarga tercukupi. Kesetiaan yang ditunjukkan melalui keteladanan ini itu tertanam di dalam hati kita sebagai anak-anak. Keteladanan yang lain itu muncul akibat orang meyakini. Keyakinan itu bisa membuat orang memiliki kesetiaan, loyalty. Misalnya, saya oleh karena tahu melalui agama yang pernah diceritakan kepada saya tahu itu hal yang baik, itu akan mendapatkan berkah dari Yang Kuasa. Lalu menjadi keyakinan saya untuk menjadi orang yang setia. Ini pun menjadi hal yang bisa dilakukan. Kesetiaan bisa datang dari pendidikan agama. Bisa juga kesetiaan yang sama muncul dari pendidikan budi pekerti, dari kebudayaan, dan memang itu yang seharusnya menjadi tugas dari kebudayaan juga. Bagaimana memberikan keteladanan dan ajaran yang mencukupi
bagi seseorang untuk menumbuhkan kesetiaannya. Kesetiaan muncul juga dari pertimbangan. Ada orang yang memiliki pertimbangan. Dalam banyak hal dia selalu mempertimbangkan untungnya, ruginya, tapi lebih-lebih kebaikannya dan ketidakbaikannya. Setiap hal selalu dia hadapi dengan cara yang seksama. Dia pertimbangkan, dan kesetiaannya terletak pada mempertimbangkan mana yang lebih baik, mana yang lebih baik. Teman-teman, dengan demikian loyalty atau kesetiaan itu menjadi pengandaian yang mutlak harus ada di dalam hidup manusia. Baik hidup dalam masyarakat, dalam perusahaan, di kantor, semuanya mengandaikan kesetiaan. Karena dengan kesetiaan, maka banyak hal yang bisa diandaikan, sehingga orang tidak perlu harus melakukan setiap hal, tetapi dia cukup setia untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kesetiaan orang di masing-masing bidang itu akan menjadikan masyarakat ini bertumbuh, bertahan, dan mampu menyumbangkan yang terbaik bagi semuanya. Hal yang kedua, kesetiaan itu tidak hanya bernilai bagi kehidupan bersama, namun dia juga bernilai bagi hidup secara pribadi. Orang yang punya kesetiaan itu, dia memang ketika ada bersama dengan orang lain, dia menunjukkan kualitas kemanusiaannya dalam bentuk kesetiaan. Tetapi coba kita lihat berapa jam sehari dia bekerja sama, bertemu dengan orang lain, dan saat itu orang sudah bersyukur bahwa orang ini orang yang setia, yang bisa diandalkan, orang yang membuat aku bisa mengandaikan banyak hal, sehingga aku tidak perlu memikirkan banyak, tetapi aku memikirkan bagianku sendiri. Namun lebih-lebih sebenarnya orang yang setia itu orang yang beruntung. Sebab kalau sama orang lain, terhadap orang lain pun dia setia, pastilah orang ini terhadap dirinya sendiri juga setia. Kalau terhadap orang lain hanya 8-10 jam sehari dia berlaku setia, maka selama 24 jam sehari dia setia dengan dirinya sendiri. Setia dengan dirinya sendiri berarti setia dengan jati dirinya. Dia akan memegang banyak nilai-nilai yang lain. Kejujuran, ketekunan, semangat, kerendah hatian, dan segala macam hal yang baik yang tentu akan dilakukan oleh orang ini, itu dia lakukan pada dirinya. Orang lain hanya merasakannya dalam 8 jam, 10 jam sehari, tapi dirinya sendiri akan mengalami perlakuan kesetiaan selama 24 jam sehari. Maka bisa kita bayangkan bahwa sebuah negara, sebuah masyarakat, sebuah keluarga, dan bahkan seseorang itu akan menghasilkan yang terbaik bagi siapapun, bagi dunia ini, bagi masyarakatnya, kalau dia adalah orang yang setia. Kesetiaan akhirnya adalah kesetiaan pada yang ilahi sendiri, yang selalu hadir dalam hidupnya, yang memberikan semua hal kepadanya untuk dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau orang yang setia ini bisa menghidupinya, apapun yang dianugerahkan kepadanya, dia bisa menularkannya pada orang di sekitarnya. Semakin banyak orang yang mau menghidupi kebaikan-kebaikan yang dianugerahkan oleh yang ilahi, maka dunia ini akan menjadi dunia yang lebih baik lagi bagi semua orang untuk hidup. Saya mengajak supaya Indonesia kita bangun dengan semangat seperti ini oleh setiap orang warga negaranya. Salam semesta.